Pemuda miskin yang diremehkan ternyata seorang miliarder yang menyamar. Malam itu, suasana di rumah megah Pak Hartono bagaikan sebuah festival yang penuh warna. Lampu-lampu berkilauan menghiasi setiap sudut ruangan, menciptakan nuansa glamor yang membuat Arif merasa semakin kecil. Di depan cermin, dia menatap refleksinya dengan rasa cemas. Pakaian compang-camping yang dikenakannya terasa semakin mencolok di tengah kemewahan yang mengelilinginya. Dia tahu, malam ini adalah malam penting. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya di hadapan keluarga Rina, kekasihnya yang berasal dari kalangan atas. Namun, rasa percaya diri itu nyaris hilang ketika dia membayangkan tatapan sinis yang akan dia hadapi. Arif adalah seorang pemuda sederhana yang tumbuh di lingkungan yang keras. Dia bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi dari keluarga yang berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak kecil, dia diajarkan untuk bekerja keras dan tidak menyerah pada keadaan. Cita-citanya adalah untuk sukses, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang dicintainya. Ketika dia bertemu Rina, segalanya terasa berbeda. Rina adalah cahaya dalam hidupnya. Seorang wanita yang mampu melihat lebih dari sekadar penampilan luarnya. Cinta mereka tumbuh meski ada banyak rintangan, termasuk perbedaan kelas sosial yang nyata. Ketika Arif melangkah masuk ke dalam ruangan, dia merasakan atmosfer pesta yang meriah. Musik klasik yang lembut mengalun, dan tawa pengunjung memenuhi ruangan. Namun, di balik tawa itu, dia merasakan tatapan dingin yang mengawasinya. Beberapa tamu saling berbisik, dan Arif bisa merasakan pandangan meremehkan dari mereka. Dia berusaha untuk tidak memperhatikan, tetapi semakin dia melangkah lebih jauh, semakin kuat rasa tidak nyaman itu menghimpit dadanya. Di ujung ruangan, dia melihat Rina. Dia mengenakan gaun berkilauan yang membuatnya terlihat anggun dan menawan. Ketika Rina melihat Arif, senyumnya merekah, dan seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang. Dia melangkah mendekat, dan Arif merasa sedikit tenang. "Kamu datang," seru Rina penuh semangat, matanya berbinar. "Aku tahu kamu bisa." Namun, rasa percaya diri yang sedikit muncul itu segera sirna saat mata Arif beralih ke arah calon mertuanya, Pak Hartono. Pria itu berdiri dengan sikap angkuh. Matanya tajam dan penuh skeptisisme. "Siapa dia?" tanya Pak Hartono kepada Rina. Suara rendahnya menandakan ketidakpuasan. Rina dengan percaya diri memperkenalkan Arif. "Ini Arif, pacarku. Dia sangat berbakat." Dia berusaha menahan rasa gugup, berharap kata-katanya bisa membela Arif dari tatapan penuh cemoohan itu. Namun, Pak Hartono tidak terkesan. "Bakat apa yang bisa dimiliki pemuda seperti ini?" ujarnya dengan nada merendahkan. Arif merasakan hatinya teriris. Dia tahu bahwa dia datang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi dia bertekad untuk menunjukkan bahwa dia layak. Dia mengatur napas, berusaha tersenyum meskipun rasa sakit itu menggerogoti jiwanya. Arif tahu bahwa malam ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya. Dia harus menunjukkan kepada Rina dan keluarganya bahwa dia bukan hanya sekadar pemuda miskin dari pinggiran, tetapi seseorang yang memiliki potensi. Namun, saat melihat wajah-wajah di sekelilingnya, keyakinan itu mulai memudar. Dia bisa merasakan semua orang menganggapnya remeh. Dalam hati, dia berdoa agar tidak ada yang menanyakan latar belakangnya lebih jauh. Selama makan malam, suasana terasa canggung. Arif duduk di sudut meja, berusaha menyimak pembicaraan di sekitarnya. Semua orang membahas topik-topik bisnis dan investasi yang rumit. Arif merasa terasing, seolah-olah dia berada di planet yang berbeda. Dia tidak tahu banyak tentang dunia bisnis, tetapi dia memiliki pengetahuan tentang teknologi dan inovasi, sesuatu yang bisa dia bicarakan jika diberi kesempatan. Ketika pembicaraan mulai mengarah ke tren investasi terbaru, Arif tidak bisa menahan diri. Dia mengangkat tangan dan berkata, "Sebenarnya, teknologi blockchain bisa menjadi solusi untuk banyak masalah di pasar saat ini." Suara Arif menggema di antara kerumunan, dan semua orang terdiam. Mereka menatapnya dengan bingung, seperti melihat makhluk asing yang tiba-tiba muncul di tengah mereka. "Siapa yang meminta pendapatmu?" Salah satu teman Rina menyahut, mencemooh. Arif merasa malu, tetapi dia tidak ingin menyerah. "Saya hanya berpikir bahwa ada potensi besar di sana," jawabnya,
berusaha mempertahankan wibawanya. Namun, tawa sinis mulai terdengar di antara para tamu. Arif merasa seolah-olah semua harapannya hancur berkeping-keping. Kompetisi sosial yang tidak tertulis semakin menekan Arif. Dia merasa terasing dalam lingkaran elit yang tidak bisa dia masuki. Ketika Rina mencoba membela Arif, Pak Hartono dengan tegas menanggapi, "Kau harus tahu tempatmu, anak muda. Hidup ini bukan hanya tentang teori, kau harus bisa membuktikan dirimu di dunia nyata." Saat itu, Arif merasakan kemarahan menggelora dalam dirinya. Dia ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar penilaian superficial. Namun, sejenak dia teringat betapa pentingnya Rina baginya. Dia tidak ingin membuatnya malu di hadapan keluarganya. Dia hanya ingin membuktikan bahwa cinta mereka bisa melawan segalanya. Setelah makan malam, suasana terasa semakin tegang. Arif memilih untuk pergi ke balkon untuk menghirup udara segar. Di sana, dia bisa melihat bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Dia teringat masa-masa sulit yang telah dia lalui dan bagaimana dia selalu bermimpi untuk memiliki hidup yang lebih baik. Dia ingin Rina ada di sampingnya, bukan hanya sebagai kekasih, tetapi sebagai mitra dalam perjalanan hidupnya. Saat Arif merenung, tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Itu adalah Rina. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya lembut dan penuh perhatian. Arif mengangguk. Meskipun hatinya terasa berat, Rina bisa merasakan ada yang tidak beres. "Kamu tidak perlu merasa tertekan. Mereka hanya tidak mengerti," katanya, berusaha menghibur. Dia ingin memberitahu Rina tentang perasaannya yang sebenarnya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dia takut jika dia mengungkapkan semua ini, Rina akan merasa terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku layak untukmu," kata Arif, suaranya menggetarkan. Rina menatapnya dalam-dalam. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Aku mencintaimu, Arif. Itu yang terpenting," ujarnya dengan tegas. Namun, Arif merasa beban di pundaknya semakin berat. Dia tahu bahwa cinta mereka harus melawan banyak rintangan, dan tidak semua orang akan mendukung mereka. Malam itu, ketika mereka kembali ke dalam, suasana semakin memanas. Arif merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa pergi. Rina tersenyum padanya, dan itu memberinya sedikit kekuatan. Namun, saat dia melihat Pak Hartono menatapnya dengan penuh skeptisisme, rasa percaya dirinya kembali pudar. "Rina, kita harus bicara," kata Pak Hartono setelah makan malam selesai. Rina mengangguk, dan mereka berdua melangkah ke sudut ruangan, meninggalkan Arif sendirian. Arif merasa terasing, seolah-olah dia menjadi bagian dari pertunjukan yang tidak diundang. Dia tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan, tetapi dia bisa melihat ekspresi wajah Rina yang menunjukkan ketegangan. Di tengah acara makan malam yang meriah, Arif duduk di sudut ruangan, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Meskipun suasana pesta dipenuhi tawa dan kebahagiaan, hatinya terasa berat. Dia mengenakan pakaian yang lusuh, dan di antara para tamu yang mengenakan gaun dan jas mewah, dia merasa seperti ikan kecil di lautan hiu. Makanan lezat disajikan, tetapi rasanya tidak lebih enak daripada keheningan yang mengelilinginya. Dia hanya bisa terdiam, mendengarkan pembicaraan tentang bisnis dan investasi yang berlangsung di sekelilingnya. Setiap kali dia mencoba untuk terlibat, Arif merasa seolah-olah suaranya tenggelam dalam keramaian. Dia memperhatikan bagaimana semua orang berbicara dengan percaya diri tentang saham, tren pasar, dan strategi investasi. Beberapa orang bahkan menunjukkan grafik dan angka yang tampak rumit. Arif, yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia bisnis, merasa semakin terasing. Dia ingin sekali ikut serta dalam diskusi, tetapi rasa malu dan ketidakpastian membelenggunya. Namun, di balik wajah sederhana dan baju lusuhnya, dia menyimpan rahasia besar yang tidak seorang pun tahu. Arif adalah seorang miliarder yang menyamar. Dia memilih untuk hidup sederhana, menjauh dari sorotan dan kemewahan, agar bisa merasakan kehidupan orang biasa. Selama bertahun-tahun, dia telah membangun perusahaan teknologi yang sangat sukses, tetapi dia tidak ingin dikenali. Baginya, hidup dalam kesederhanaan memberinya perspektif yang lebih baik tentang dunia. Meskipun dia memiliki segalanya, hatinya tetap tertaut pada Rina, dan itu membuatnya berani menghadapi malam yang mengguncang ini. Ketika acara makan malam berlanjut,
Arif mendengar pembicaraan tentang investasi yang sedang tren. Salah satu tamu, seorang pria berbadan kekar dengan dasi mahal, membahas tentang peluang investasi di bidang teknologi. Arif merasa dorongan untuk berbicara semakin kuat. Meskipun dia tahu risiko yang akan dihadapi, dia berusaha mengumpulkan keberanian. Sebenarnya, teknologi blockchain bisa menjadi solusi untuk banyak masalah di pasar saat ini, katanya tanpa sadar, suaranya mengalun di antara kerumunan. Semua orang terdiam sejenak, menatapnya dengan bingung. Arif bisa merasakan ketegangan di udara. Beberapa tamu saling berpandangan, seolah mempertanyakan siapa yang berani berbicara di tengah mereka. Pertanyaan itu terjawab ketika salah satu teman Rina, seorang wanita berambut pirang dengan riasan mencolok, melontarkan komentar sinis. "Siapa yang meminta pendapatmu?" tanyanya. Nada suaranya tajam dan penuh ejekan. Arif merasa wajahnya memanas. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa di tengah orang-orang berkuasa ini, tetapi dia tidak ingin menyerah. "Saya hanya berpikir bahwa ada potensi besar di sana," jawabnya, berusaha mempertahankan wibawanya meskipun hatinya bergetar. Dia berharap Rina ada di sampingnya saat itu, tetapi dia tahu bahwa Rina sedang terjebak dalam percakapan dengan ayahnya, Pak Hartono. Suasana di ruangan itu kembali menghangat. Beberapa tamu mulai tertawa, sementara yang lain menatapnya dengan tatapan skeptis. Arif merasa terasing, tetapi dia tidak bisa membiarkan ketidaknyamanan itu menghentikannya. Dia ingin menunjukkan kepada Rina dan keluarganya bahwa dia layak untuknya. Dia ingin membuktikan bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan. "Blockchain itu menarik," kata pria berbadan kekar itu, berusaha mengalihkan perhatian dari Arif. "Tapi itu semua hanya teori, bukan? Kita perlu angka dan hasil yang nyata." Arif merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa dia harus membela pendapatnya. Tapi jika kita melihat potensi aplikasinya dalam berbagai sektor, seperti keuangan dan logistik, kita bisa melihat bagaimana teknologi ini bisa merevolusi cara kita berbisnis. Namun, tanggapannya tidak diterima dengan baik. "Kau harus berhenti menggambarkan dirimu sebagai seorang ahli. Hanya karena kau tahu beberapa istilah tidak berarti kau mengerti cara kerja dunia nyata," jawab wanita berambut pirang itu dengan nada mengejek. Arif merasakan kepahitan di dalam dirinya. Dia tahu bahwa ada banyak yang tidak tahu tentang dirinya, tetapi dia tidak bisa membiarkan semua ini menghentikannya. Di tengah semua ejekan itu, dia melihat Rina dari jauh. Dia berdiri di samping ayahnya, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Arif ingin melangkah ke arahnya, tetapi dia merasa terjebak. Dia tidak ingin membuat Rina malu di hadapan keluarganya. Namun, saat dia melihat tatapan penuh cemoohan dari orang-orang di sekelilingnya, dia merasa kemarahan dan rasa sakit menyatu dalam dirinya. Dia ingat semua usaha yang dia lakukan untuk membangun perusahaan teknologi yang sukses. Dia ingat bagaimana dia bekerja keras, begadang, dan berjuang melawan semua rintangan. Dia tidak akan membiarkan satu malam ini menghancurkan semua yang telah dia capai. Dia harus berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Rina, untuk cinta mereka. "Jika saya boleh menambahkan," Arif mencoba berbicara lagi, suara-suaranya lebih tegas. "Blockchain bukan hanya sekadar teori. Ini adalah teknologi yang sedang berkembang dan telah terbukti berhasil di banyak industri. Banyak perusahaan besar mulai mengadopsinya karena efisiensi dan transparansinya. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana kita dapat mengubah cara kita menjalankan bisnis." Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka. Arif bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. Dia tahu bahwa dia sedang berada di garis tipis antara keberanian dan kebodohan. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Dia harus terus memperjuangkan pendapatnya. "Jika Anda benar-benar ingin memahami teknologi ini, saya bisa memberikan beberapa contoh perusahaan yang telah berhasil menerapkannya," lanjut Arif, mencoba menarik perhatian mereka. Dia melihat beberapa wajah mulai tertarik, tetapi banyak yang masih terlihat skeptis. Dia tidak ingin menyerah. "Saya tahu bahwa banyak orang merasa skeptis terhadap hal-hal baru, tetapi setiap inovasi besar pernah dianggap tidak mungkin pada awalnya." Tiba-tiba, Pak Hartono, ayah Rina, berdiri dan menatap Arif dengan tajam. "Anak muda, kau perlu ingat tempatmu. Tidak semua orang bisa berbicara tentang hal-hal yang tidak mereka pahami. Kami di sini untuk berbicara tentang investasi yang nyata,
Bukan teori yang mungkin tidak akan berhasil, katanya, suaranya keras dan penuh otoritas. Arif menundukkan kepala, merasa tertekan. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak adil. Dia adalah pemuda dari latar belakang yang berbeda, dan semua orang di sekelilingnya tampaknya memiliki kekuasaan dan pengaruh. Namun, di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Cinta yang dia miliki untuk Rina dan keyakinan bahwa dia memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Ketika suasana semakin tegang, Rina muncul di samping Arif. "Ayah, tunggu. Arif punya hak untuk berbicara," katanya, suaranya tegas. Dia mungkin tidak memiliki latar belakang yang sama, tetapi dia tahu banyak tentang teknologi dan bagaimana dunia bekerja. "Aku percaya padanya." Pak Hartono terdiam sejenak, melihat Rina dengan ekspresi terkejut. "Rina, ini bukan tempatnya untuk bercanda," katanya, tetapi Rina tetap berdiri di samping Arif. Arif merasa hatinya bergetar. Dia tidak ingin Rina berada di posisi sulit karena membela dirinya. "Rina, tidak apa-apa," katanya dengan lembut. "Aku tidak ingin membuat masalah lebih besar." Namun, Rina tidak mundur. Kita tidak bisa hanya mengabaikan pendapat orang lain hanya karena mereka tidak berasal dari latar belakang yang sama. Arif adalah orang yang cerdas dan berbakat. Dia memiliki mimpi dan tujuan yang ingin dicapai, ujarnya dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata Rina, Arif merasa terharu. Dia tahu bahwa Rina adalah seseorang yang berani dan tidak takut untuk membela orang yang dicintainya. Namun, dia juga merasakan beban yang berat. Dia tidak ingin Rina terjebak dalam konflik antara dia dan keluarganya. Setelah beberapa saat hening, suasana mulai mencair. Beberapa tamu mulai berbicara lagi, tetapi Arif merasakan ketegangan yang masih tersisa di antara mereka. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah pandangan mereka. Dia harus menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang pemuda miskin dengan mimpi, tetapi seseorang yang memiliki potensi dan bisa memberikan masa depan yang cerah. "Jika Anda semua memberi saya kesempatan, saya ingin menunjukkan bagaimana teknologi ini bisa membantu bisnis Anda," Arif berkata, berusaha berbicara lebih percaya diri. "Saya ingin membuat presentasi untuk menunjukkan bagaimana blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam bisnis. Saya percaya bahwa jika kita bekerja sama, kita bisa mencapai sesuatu yang lebih besar." Tatapan skeptis masih menghiasi wajah-wajah di sekelilingnya, tetapi ada secercah harapan di hati Arif. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk membuktikan dirinya. Jika dia bisa menunjukkan kepada mereka betapa bermanfaatnya teknologi ini, mungkin mereka akan mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Rina tersenyum padanya. Matanya bersinar dengan dukungan. "Aku yakin kamu bisa, Arif. Jangan biarkan mereka meragukanmu," katanya dengan semangat. Arif mengangguk, merasa bersemangat untuk menghadapi tantangan ini. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia tidak akan menyerah. Dia akan berjuang untuk cinta mereka, untuk masa depan yang lebih baik. Ketika malam semakin larut, Arif merasa semangatnya kembali menggebu. Dia tahu bahwa dia harus mempersiapkan presentasi yang luar biasa untuk menunjukkan potensi teknologinya. Dia ingin membuktikan bahwa di balik penampilannya yang sederhana, ada seorang miliarder yang berani melawan stigma dan meraih impian. Dengan tekad yang membara di dalam hatinya, Arif memutuskan untuk berjuang. Dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa cinta dan keberanian bisa mengatasi semua rintangan. Dia hanya perlu lebih banyak waktu untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya dan apa yang bisa dia capai. Malam itu, saat dia pulang, Arif merasa seolah-olah dunia terbuka di depannya. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk cinta yang tulus yang telah mengubah hidupnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Malam itu, suasana semakin tegang. Di tengah keramaian yang seharusnya ceria, ketegangan antara Arif dan Pak Hartono semakin meningkat. Semua tamu yang hadir seolah merasakan aura tidak nyaman di antara mereka. Pak Hartono, yang tidak suka melihat Arif berbicara, memutuskan untuk menghadapi pemuda itu secara langsung. "Kau tahu, anak muda," katanya dengan nada sinis, "hidup ini tidak semudah itu. Kamu harus bekerja keras dan tidak hanya mengandalkan teori." Arif menelan ludah.
mencoba menahan amarah yang mulai menggelora di dalam dada. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang kritis, dan jika dia tidak menanggapi dengan bijak, semuanya bisa berakhir buruk. Saya percaya bahwa kerja keras dan pengetahuan harus berjalan beriringan. Tanpa pengetahuan, kerja keras bisa sia-sia. Jawabnya, berusaha tenang meskipun suara hatinya bergetar. Namun, suasana semakin memburuk. Pak Hartono tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan nada merendahkan, "Lihatlah dirimu, anak muda. Dengan pakaian compang-camping seperti itu, apa yang bisa kau tawarkan? Apakah kau benar-benar berpikir bisa bersaing di dunia ini dengan hanya mengandalkan kata-kata?" Arif merasa hatinya hancur. Kata-kata Pak Hartono seakan-akan menusuk langsung ke dalam jiwanya. Dia tidak ingin Rina berada di tengah konflik ini, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan dirinya terus dipermalukan. "Saya mungkin tidak memiliki banyak pengalaman dalam dunia bisnis, tetapi saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan bagaimana itu dapat mengubah cara kita berbisnis," tuturnya, berusaha menegaskan posisinya. Rina merasakan ketegangan itu dan berusaha membela Arif. "Ayah, dia hanya ingin berbagi pendapat," serunya, suaranya penuh semangat. Namun, Pak Hartono tidak mendengarkan, seolah-olah dia sudah terlanjur menganggap Arif tidak berharga. "Rina, jangan membela orang yang jelas-jelas tidak pantas untukmu," jawab Pak Hartono, suaranya keras dan tegas. Arif merasa semakin tertekan. Dia tahu bahwa semua mata tertuju padanya, dan setiap detik yang berlalu semakin menambah beban di pundaknya. Dia tidak ingin membuat Rina merasa malu, dan itu membuatnya semakin terpuruk. "Mungkin saya tidak pantas untuk berada di sini," gumamnya pelan, tetapi suara itu masih bisa didengar oleh Rina. "Jangan katakan begitu." Rina berusaha menahan emosi. Dia tahu betapa besar perjuangan Arif dan bagaimana dia telah berusaha keras untuk mencapai titik ini. "Kamu melakukan yang terbaik, Arif. Jangan biarkan ayahku meruntuhkan semangatmu." Akhirnya, Arif merasa tidak bisa menahan lagi. Dia memutuskan untuk pergi ke balkon untuk menghirup udara segar. Dia berharap bisa menjernihkan pikirannya di luar ruangan yang pengap ini. Ketika dia melangkah keluar, dia merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Dia berdiri di tepi balkon, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Di sana, di antara bintang-bintang yang bersinar, dia merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya yang terjebak dalam kegelapan. Dia mengingat semua perjuangan yang telah dia lalui. Meskipun dia memiliki kekayaan yang tak terhitung, dia memilih untuk hidup sederhana karena ingin merasakan kehidupan orang biasa. Dia ingin memahami dunia dari perspektif yang berbeda. Tetapi sekarang, di hadapan Rina dan keluarganya, semua itu terasa sia-sia. Arif merasa cemas. Pikirannya berputar. Dia ingin menjadi orang yang layak di mata Rina dan keluarganya, tetapi semua usaha dan pengorbanan itu tampak tidak berarti. Dia merasa terasing, seolah-olah dia berdiri di tepi jurang tanpa jalan kembali. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya pada diri sendiri, tatapannya kosong menatap langit. Kembali ke dalam ruangan, suasana semakin tegang. Rina berusaha membujuk ayahnya untuk memahami Arif, tetapi Pak Hartono tetap bersikukuh. "Rina, kamu harus melihat kenyataan. Dia bukan tipe pria yang cocok untukmu. Dia tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan," tegas Pak Hartono. Rina merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata ayahnya. Dia tahu betapa kerasnya hidup yang dijalani Arif, dan bagaimana dia telah berusaha membangun sesuatu dari nol. "Dia mungkin tidak memiliki banyak uang, Ayah, tetapi dia memiliki bakat dan tekad yang luar biasa," balas Rina, suaranya mulai melemah. "Aku mencintainya, dan itu lebih penting daripada kekayaan yang dimiliki seseorang." Di luar, Arif berusaha mengumpulkan kembali semangatnya. Dia tahu bahwa dia harus kembali ke dalam dan menghadapi situasi ini. Dia tidak bisa terus melarikan diri dari ketidakpastian. Dia menyadari bahwa jika dia ingin bersama Rina, dia harus berdiri teguh dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah beberapa menit merenung, Arif kembali ke dalam. Dia melihat Rina berbicara dengan ayahnya, dan ketika dia memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Dengan langkah mantap, dia mendekati mereka. "Pak Hartono," katanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Saya mengerti bahwa Anda meragukan saya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak berbicara
hanya untuk bersenang-senang. Saya memiliki visi dan tujuan yang ingin saya capai. Pak Hartono menatapnya dengan skeptis, tetapi Arif melanjutkan, saya tahu saya tidak memiliki latar belakang yang sama dengan Anda semua, tetapi saya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bisa membantu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa saya dapat memberikan masa depan yang lebih baik untuk Rina dan diri saya sendiri. Rina memandang Arif dengan harapan. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi mereka berdua. Dia ingin melihat Arif berjuang untuk dirinya sendiri, dan dia ingin ayahnya memahami betapa berartinya pemuda ini baginya. Saya ingin meminta kesempatan untuk menunjukkan apa yang saya bisa lakukan, lanjut Arif, matanya penuh keyakinan. Saya yakin dengan pengetahuan saya tentang teknologi, saya dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Saya ingin mengembangkan ide-ide yang bisa membantu bisnis Anda, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk keluarga Anda. Pak Hartono terdiam sejenak, tampak berpikir. Mungkin ada sedikit rasa ingin tahu di matanya, tetapi Arif tahu bahwa dia harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pengakuan. Saya mengerti bahwa Anda mungkin merasa skeptis, tetapi saya percaya bahwa jika kita saling mendukung, kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Saya ingin berinvestasi dalam hubungan ini, bukan hanya dalam bisnis. Katanya, jujur. Arif, aku percaya padamu, Rina berbisik, dan Arif merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Dia tahu bahwa dukungan Rina sangat berarti baginya, dan itu memberinya kekuatan untuk melanjutkan. Pak Hartono akhirnya berbicara, anak muda, jika kamu benar-benar yakin dengan kemampuanmu, saya akan memberimu kesempatan. Tetapi ingat, ini bukan hanya tentang kata-kata. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa melakukannya. Jika gagal, jangan harap bisa bersanding dengan putri saya. Arif mengangguk, merasakan beban yang berat. Dia tahu bahwa ini adalah tantangan yang harus dia hadapi. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak Hartono. Saya tidak akan mengecewakan Rina atau Anda, jawabnya dengan tegas. Malam itu, setelah semua ketegangan dan konflik, Arif merasa ada secercah harapan. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia bersedia berjuang. Dia akan membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada Pak Hartono, bahwa dia bukan hanya sekadar pemuda miskin, tetapi seseorang yang memiliki potensi untuk memberikan masa depan yang lebih baik. Ketika malam semakin larut, Arif merasa semangatnya kembali membara. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik untuk dirinya maupun untuk Rina. Dia ingin membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa mengatasi semua rintangan, dan dia siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Saat Arif merenung di balkon, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya, tiba-tiba seseorang menghampirinya. Itu adalah Rina, dengan wajah khawatir dan matanya yang berbinar. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Suaranya lembut dan penuh perhatian. Arif mengangguk. Meskipun hatinya terasa berat, dia tahu Rina bisa merasakan ada yang tidak beres. Aku minta maaf tentang apa yang terjadi. Ayahku terkadang terlalu keras, kata Rina, mencoba menjelaskan situasi yang menegangkan itu. Arif tersenyum tipis, berusaha menenangkan Rina. Aku mengerti, Rina. Dia hanya ingin melindungi kamu, jawabnya, berusaha menutupi perasaannya yang sebenarnya. Mereka berdua berdiri di sana, mengamati bintang-bintang dalam keheningan. Arif merasa ada ikatan yang lebih kuat antara mereka saat ini. Dia ingin memberitahu Rina tentang siapa dirinya yang sebenarnya, tetapi keraguan menggerogoti pikirannya. Dia takut jika Rina tahu bahwa dia seorang miliarder, semua yang telah mereka jalani akan hancur. Rina mungkin akan melihatnya berbeda, menganggapnya sebagai seseorang yang hanya ingin memanfaatkan kekayaannya. Arif, aku tahu ini sulit, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Rina melanjutkan, memikat tangannya di lengan Arif. Kita bisa menghadapi ini bersama-sama. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan atau pergi begitu saja. Arif menatap Rina, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Rina adalah cahaya dalam hidupnya, dan dia merasa beruntung memiliki seseorang sepertinya di sampingnya. Rina, aku, Arif mulai berbicara, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dia ingin mengungkapkan semua yang ada di dalam hatinya, tetapi keraguan menghalangi. Ketika mereka kembali ke dalam, suasana semakin panas. Arif merasakan ketegangan di udara,
dan setiap langkahnya menuju ruang makan terasa berat. Dia ingin bersembunyi di balik bayang-bayang, tetapi dia tahu bahwa dia harus menghadapi semua ini. Rina berjalan di sampingnya, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Namun, saat mereka memasuki ruangan, tatapan skeptis dan bisikan mulai mengisi udara. Arif merasa tertekan, seolah semua mata tertuju padanya. Setiap suara, setiap tawa, tampak menertawakan keberadaannya. Dia merasa seperti ikan kecil di tengah lautan hiu, dan semakin sulit baginya untuk bernafas. "Aku harus pergi," katanya, mengucapkan selamat tinggal pada Rina dan beranjak pergi. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, Rina meraih tangannya. "Tunggu, Arif. Aku tidak ingin kamu pergi seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini bersama," ujarnya penuh harap, tatapan matanya berkilauan dengan tekad. Arif terdiam sejenak, merasakan rasa hangat di dalam hatinya. Dia tahu Rina ingin membantunya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berjuang sendiri. "Rina, aku tidak ingin menyusahkanmu lebih jauh," jawabnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Ini bukan tentang menyusahkan, Arif. Ini tentang kita. Kita bisa menghadapi ayahku bersama-sama. Jangan berpikir kamu harus melakukan semuanya sendiri," Rina mendesak, suaranya penuh semangat. Mendengar kata-kata Rina, Arif merasa hatinya bergetar. Dia ingin percaya bahwa mereka bisa menghadapinya bersama, tetapi rasa takut dan keraguan menghantui pikirannya. "Aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam konflik ini. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik," katanya, berusaha mengalihkan perhatian. Rina menggelengkan kepalanya, matanya penuh keyakinan. "Yang terbaik bagi saya adalah berada di sampingmu, Arif. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ayahku, memisahkan kita," ujarnya dengan tegas. Arif terdiam, merasakan kekuatan dalam kata-kata Rina. Dia ingin mengungkapkan semua yang ada di dalam hatinya, tetapi dia merasa terjebak dalam labirin ketidakpastian. "Tapi aku," dia mulai, tetapi Rina memotongnya. "Tidak, Arif. Ini adalah saatnya untuk kita berjuang. Jika kamu pergi sekarang, itu hanya akan memperburuk keadaan. Kita perlu menunjukkan kepada ayahku bahwa kamu layak untukku," Rina berbicara dengan penuh semangat. Arif menatap Rina, dan dia merasakan getaran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Rina benar. Jika dia pergi sekarang, dia tidak hanya akan meninggalkan Rina, tetapi juga meninggalkan semua harapan yang telah mereka bangun bersama. Dia harus berjuang untuk cinta mereka, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya lebih tegas. "Aku akan mencoba. Aku akan berbicara dengan ayahmu. Tetapi aku tidak ingin kamu merasa terjebak dalam situasi ini." Rina tersenyum lebar, dan Arif merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. "Terima kasih, Arif. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama," ujarnya, matanya bersinar dengan harapan. Mereka kembali ke dalam ruangan, dan Arif merasakan semangatnya kembali membara. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, tidak hanya kepada Pak Hartono tetapi juga kepada dirinya sendiri. Dia harus menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang pemuda miskin, tetapi seseorang yang memiliki potensi dan ambisi. Ketika mereka memasuki ruangan, Arif merasakan tatapan tajam dari Pak Hartono. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berdiri teguh. Rina berdiri di sampingnya, memberikan dukungan yang dia butuhkan. "Pak Hartono," Arif memulai, suaranya lebih mantap daripada sebelumnya. "Saya ingin berbicara dengan Anda." Pak Hartono menatapnya dengan skeptis, tetapi Arif tidak mundur. "Saya tahu Anda meragukan saya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa saya memiliki potensi untuk memberikan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri saya tetapi juga untuk Rina." Rina berusaha memberikan semangat, dan Arif melanjutkan, "Saya memiliki pengetahuan tentang teknologi yang dapat membantu meningkatkan bisnis Anda. Saya ingin bekerja sama dan menunjukkan bahwa saya bisa memberi kontribusi yang berarti." Pak Hartono terdiam sejenak, tetapi Arif bisa merasakan ketidakpastian di udara. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting, dan dia harus menunjukkan kepada semua orang bahwa dia tidak akan menyerah. "Jika Anda memberi saya kesempatan, saya akan membuktikan diri.
Saya ingin menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah cara kita berbisnis. Ujarnya, berusaha menyampaikan keyakinan yang mendalam. Tatapan skeptis masih ada di wajah-wajah di sekelilingnya, tetapi Arif merasa ada secercah harapan. Dia tidak ingin menyerah. Dia ingin Rina dan semua orang di sekelilingnya melihat bahwa dia lebih dari sekadar penampilannya. Malam itu, Arif bertekad untuk membuktikan dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia bersedia berjuang. Dia akan menunjukkan kepada dunia bahwa cinta dan keberanian bisa mengatasi semua rintangan. Ketika dia melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, dia merasakan semangatnya membara. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk cinta yang telah mengubah hidupnya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik, dan dia siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Arif menatap Rina, merasakan kehangatan dari genggamannya yang erat. Rina, aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Aku tahu keluargamu tidak menerima aku, katanya dengan suara pelan, penuh keraguan. Rina menggelengkan kepala, seolah-olah tidak setuju dengan apa yang dia dengar. Jangan bilang begitu. Aku mencintaimu, Arif. Itu yang terpenting. Mendengar kata-kata itu, Arif merasa terharu. Dia ingin percaya bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan, tetapi bayang-bayang keraguan terus mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa hidup dalam kebohongan tidak akan bertahan lama. Jika Rina mengetahui kebenaran, apa yang akan dia pikirkan? Apakah dia akan tetap mencintainya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benaknya, semakin menambah beban di hati Arif. Rina, aku ingin jujur padamu, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Tetapi aku takut kamu akan melihatku berbeda. Jujurlah padaku, kata Rina, matanya penuh harapan. Arif menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, dan dia harus melakukannya dengan cara yang benar. Sebetulnya, aku bukan pemuda biasa, Arif mulai, suaranya semakin mantap. Aku adalah seorang miliarder yang menyamar. Rina terkejut, matanya melebar. Dia tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tanyanya, bingung. Arif merasa jantungnya berdebar keras. Karena aku ingin merasakan hidup seperti orang biasa. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa diriku, bukan karena kekayaanku, jawab Arif dengan jujur. Hatinya bergetar ketika mengungkapkan kebenaran ini. Rina terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia memandang Arif dengan tatapan campur aduk antara bingung dan penasaran. Tapi, kenapa kamu tidak pernah bilang sebelumnya? Kita sudah bersama cukup lama, katanya, suaranya lembut. Karena aku takut. Aku takut jika kamu tahu siapa aku yang sebenarnya, kamu akan melihatku berbeda. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang kumiliki. Arif menjelaskan, merasakan kejujuran mengalir dalam setiap kata yang diucapkannya. Rina mengerutkan kening, berusaha mencerna informasi ini. Jadi, semua waktu ini, kamu berpura-pura? Tanyanya, suaranya bergetar. Bukan berpura-pura, Rina. Aku hanya ingin merasakan kehidupan yang realistis. Hidup yang tidak terpengaruh oleh status sosial atau kekayaan. Aku ingin menjadi diriku sendiri, bukan hanya seorang miliarder, kata Arif, berusaha menjelaskan. Rina memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur pikirannya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ini semua terasa sangat mendadak, ujarnya, suaranya pelan. Jika kamu merasa tidak bisa menerima ini, aku akan pergi. Aku tidak ingin memaksamu untuk mencintaiku. Arif menambahkan, merasa hatinya hancur. Dia tahu betapa besar risiko yang diambilnya dengan mengungkapkan kebenaran ini, tetapi dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Rina membuka matanya, menatap Arif dengan intens. Aku tidak ingin kamu pergi, katanya, suaranya tegas. Aku mencintaimu, Arif. Itu tidak akan berubah hanya karena kamu memiliki kekayaan atau tidak. Yang terpenting adalah hati dan niatmu. Arif merasa terharu mendengar kata-kata Rina. Dia tahu bahwa Rina adalah sosok yang istimewa, dan cintanya tulus. Namun, keraguan tetap menghantui pikirannya. Tapi, Rina,
Kamu harus tahu bahwa hidup bersamaku mungkin tidak akan mudah. Keluargamu mungkin tidak akan menerima keputusan ini, ujarnya, mencoba bersikap realistis. Biarkan aku yang mengurus keluargaku, Rina menjawab dengan ketegasan. Ini tentang kita, bukan tentang apa yang dipikirkan orang lain. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita. Arif merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia ingin percaya bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan, tetapi dia juga tahu bahwa tantangan yang akan mereka hadapi tidaklah mudah. Jika kamu bersedia, kita bisa mencoba, katanya. Suaranya penuh harapan. Rina tersenyum, dan Arif merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, Arif. Aku yakin kita bisa melakukannya, ujarnya, matanya bersinar penuh keyakinan. Malam itu, mereka berdua berdiri di balkon, berbagi harapan dan ketakutan. Arif merasa ada kelegaan dalam dirinya. Dia akhirnya bisa menjadi diri sendiri di hadapan Rina. Meskipun masa depan mereka masih penuh ketidakpastian, dia tahu bahwa cinta mereka adalah fondasi yang kuat untuk menghadapinya. Saat mereka kembali ke dalam ruangan, Arif merasakan semangat baru. Dia tidak lagi merasa terasing. Rina ada di sisinya, dan itu memberinya kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depan. Dia tidak ingin menyerah, dan dia akan berjuang untuk cinta mereka. Ketika mereka memasuki ruangan, suasana masih tegang. Arif tahu bahwa Pak Hartono akan tetap skeptis, tetapi dengan keberanian Rina di sampingnya, dia merasa siap untuk menghadapi apapun. Rina, kita harus berbicara dengan ayahmu, katanya, merasakan tekad mengalir dalam dirinya. Rina mengangguk, matanya penuh semangat. Aku akan mendukungmu, Arif. Kita akan tunjukkan kepada ayahku bahwa cinta kita kuat, ujarnya, berusaha memberikan semangat. Mereka melangkah maju, dan Arif merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidup mereka. Ketika mereka mendekati Pak Hartono, suasana di ruangan terasa semakin mendesak. Arif bisa merasakan tatapan skeptis dari semua tamu. Pak Hartono, Arif memulai, suaranya mantap. Saya ingin berbicara langsung dengan Anda. Saya tahu Anda meragukan saya, tetapi saya ingin membuktikan bahwa saya layak untuk Rina. Pak Hartono menatapnya dengan ekspresi serius. Kau harus tahu bahwa putriku berhak mendapatkan yang terbaik. Jika kamu tidak bisa memberi itu, lebih baik kamu pergi, katanya dengan tegas. Rina mengambil langkah maju. Ayah, tunggu. Arif adalah orang yang baik. Dia tidak hanya mencintai saya, tetapi juga berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dia tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain di hadapanku, ujarnya. Suaranya penuh semangat. Arif bisa merasakan ketegangan di udara. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa saya tidak hanya seorang pemuda biasa. Saya memiliki pengetahuan yang bisa bermanfaat bagi bisnis Anda, katanya, berusaha mempertahankan wibawanya. Pak Hartono tetap skeptis. Dan apa yang bisa kau tawarkan? Apa yang membuatmu merasa kau pantas untuk putriku? Tanyanya, berusaha menantang Arif. Keberanian untuk berjuang. Saya tahu bahwa saya mungkin tidak memiliki kekayaan pada awalnya, tetapi saya memiliki tekad dan pengetahuan tentang teknologi yang dapat membantu bisnis Anda berkembang. Jawab Arif, merasakan semangatnya membara. Rina berdiri di sampingnya, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Ayah, jika kita bisa bekerja sama, kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik. Arif adalah orang yang luar biasa, dan aku percaya dia bisa memberikan banyak hal, ujarnya, matanya penuh keyakinan. Pak Hartono terdiam sejenak, tampak berpikir. Arif bisa merasakan ketidakpastian di dalam diri pria itu. Jadi, kamu bersedia untuk membuktikan dirimu? Pak Hartono akhirnya bertanya, suaranya masih penuh skeptisisme. Ya, saya bersedia. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa saya layak untuk Rina dan dapat membantu bisnis Anda. Jawab Arif, suaranya mantap. Malam itu, meskipun suasana masih tegang, Arif merasa ada harapan. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia bersedia berjuang. Dengan Rina di sampingnya, dia yakin mereka bisa menghadapi semua rintangan. Dia akan membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa mengatasi semua tantangan yang ada di depan mereka, dan dia tidak akan menyerah.
Ketika mereka beranjak dari ruangan, Arif merasakan semangatnya kembali membara. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk cinta yang telah mengubah hidupnya. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan, tetapi dengan keberanian dan ketulusan, mereka akan mampu melewati semuanya. Dia siap untuk menghadapi masa depan yang cerah, bersama Rina di sisinya. Ketika Arif mengungkapkan kebenaran, Rina merasa bingung. Dia tidak tahu apakah harus senang atau marah. Di satu sisi, dia terkejut mengetahui bahwa Arif adalah miliarder, tetapi di sisi lain, dia merasa tertipu. Selama ini, mereka telah berbagi momen-momen indah, tetapi semua itu kini terasa berbeda. Namun, cinta yang dia rasakan untuk Arif tidak bisa dipungkiri. Setiap detik yang mereka habiskan bersama telah membentuk ikatan yang kuat, dan dia tidak ingin membiarkan kebenaran ini merusak segalanya. Arif, aku mencintaimu. Itu tidak akan berubah, ujarnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri sekaligus Arif. Dia ingin percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan. Namun, Arif terlihat gelisah. Dia menggelengkan kepala, jelas merasa tidak tenang. Tapi ini akan mengubah segalanya. Keluargamu pasti tidak akan menerima kita, jawabnya. Nada suaranya menunjukkan betapa beratnya beban yang dia rasakan. Rina berpikir sejenak. Dia tahu betul betapa ketatnya pandangan keluarganya terhadap status sosial. Kita akan membuat mereka mengerti. Cinta kita lebih kuat daripada semua ini, katanya dengan penuh keyakinan. Sambil memegang tangan Arif, dia menambahkan, kita akan hadapi mereka bersama. Mereka kembali ke dalam ruangan, dan saat mereka melangkah masuk, semua mata tertuju pada mereka. Arif merasakan tatapan curiga dan bingung dari para tamu. Dia tahu bahwa situasi ini menjadi semakin rumit. Pak Hartono, ayah Rina, menatap mereka dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang terjadi di luar? Tanyanya, suaranya tegas, mencerminkan otoritas yang dimilikinya. Rina mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ayah, aku ingin memperkenalkan Arif dengan cara yang seharusnya. Dia adalah miliarder yang menyamar, dan aku mencintainya, kata Rina, suaranya tegas dan penuh semangat. Dia ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang nyata dan layak untuk diperjuangkan. Arif merasa tercekik oleh emosi, dan saat dia melihat reaksi Pak Hartono, hatinya berdebar kencang. Dia tahu ini adalah momen yang sangat penting. Pak Hartono, saya tahu ini mungkin mengejutkan, tetapi saya mencintai Rina. Saya ingin melakukan yang terbaik untuknya dan untuk masa depan kita, katanya, berusaha menyampaikan ketulusan hatinya. Pak Hartono mengerutkan kening, jelas tidak terkesan. Kau pikir dengan uangmu, kau bisa mendapatkan segalanya? Cinta bukan hanya tentang uang, anak muda. Ini tentang komitmen dan tanggung jawab, ujarnya dengan nada tinggi. Rina tidak tinggal diam. Ayah, Arif adalah orang yang baik. Dia bukan hanya miliarder. Dia memiliki nilai-nilai yang kuat dan cinta yang tulus untukku, ujarnya, suaranya bergetar penuh emosi. Aku percaya padanya. Pak Hartono mencibir, dan Arif bisa merasakan ketegangan di udara. Cinta dan uang tidak bisa dipisahkan dalam dunia ini. Rina, kau harus melihat kenyataan. Jika dia tidak bisa memberi stabilitas untukmu, aku tidak akan membiarkanmu bersamanya, kata Pak Hartono dengan tegas. Arif merasa putus asa. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar kekayaan. Saya ingin membangun sesuatu yang berarti. Saya ingin membantu bisnis Anda, Pak Hartono. Saya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bisa bermanfaat, ujarnya, berusaha menunjukkan keseriusannya. Bisnis? Apa yang kau tahu tentang bisnis? Kau hanya seorang pemuda yang berpura-pura menjadi sesuatu yang kau tidak, balas Pak Hartono, suaranya penuh skeptisisme. Rina berusaha menahan emosi. Ayah, cukup. Ini tentang cinta kita. Aku tidak akan membiarkanmu memisahkan kami hanya karena status sosial. Arif mencintaiku, dan itu yang terpenting, ujarnya, suaranya penuh semangat. Suasana semakin tegang, dan Arif merasa terjepit di antara cinta dan harapan. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membuktikan niatnya. Jika Anda memberi saya kesempatan, saya bersedia menunjukkan bahwa saya bisa berkontribusi pada bisnis Anda dan memberikan masa depan yang layak untuk Rina,
katanya, berusaha meyakinkan Pak Hartono. Pak Hartono terdiam sejenak, tampak berpikir. Arif bisa merasakan ketidakpastian yang melanda pria itu. Kau mungkin bisa memiliki uang, tetapi uang tidak membawa kebahagiaan. Apa yang akan kau lakukan jika semuanya hilang? Tanyanya, menantang Arif. Arif merasa tertekan, tetapi dia tidak akan menyerah. Saya akan berjuang. Saya telah berjuang selama ini untuk mendapatkan apa yang saya miliki, dan saya akan terus berjuang untuk cinta saya. Jawabnya, suaranya tegas. Rina berdiri di sampingnya, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkannya. Ayah, aku percaya pada Arif. Biarkan dia membuktikan dirinya. Jika dia gagal, aku akan mundur. Tetapi jika dia berhasil, kita semua bisa mendapatkan yang lebih baik. Ujarnya, matanya berkilau dengan keyakinan. Pak Hartono tampak terdiam, mengamati keduanya. Dalam hatinya, dia ingin melindungi putrinya, tetapi dia juga bisa melihat ketulusan dalam diri Arif. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tetapi ingat, jika kau mengecewakan Rina, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ucapnya, suaranya penuh peringatan. Arif merasa lega mendengar kata-kata itu. Meskipun tantangan masih ada di depan, dia merasa ada harapan untuk masa depan mereka. Terima kasih, Pak Hartono. Saya tidak akan mengecewakan Anda atau Rina. Jawabnya, berusaha menunjukkan kesungguhan hatinya. Saat malam semakin larut, Arif merasa semangatnya kembali membara. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan Rina di sampingnya, dia yakin bahwa mereka bisa menghadapi semua rintangan. Dia bersedia berjuang untuk cinta mereka, dan dia tidak akan menyerah. Selama beberapa minggu ke depan, Arif berusaha menunjukkan bahwa dia tidak hanya sekadar miliarder, tetapi juga seseorang yang memiliki ambisi dan tekad untuk mencapai sesuatu yang lebih. Dia mulai berkolaborasi dengan Pak Hartono dalam bisnis keluarganya, menunjukkan pengetahuannya tentang teknologi dan bagaimana itu bisa meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Rina selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan dorongan yang sangat dibutuhkannya. Dia menjadi pendorong utama dalam perjalanan mereka, selalu mengingatkan Arif tentang tujuan mereka dan cinta yang mengikat mereka. Arif merasa semakin kuat dan bersemangat, berusaha membuktikan bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa anggota keluarga Pak Hartono tetap skeptis dan tidak percaya bahwa Arif layak untuk Rina. Mereka berusaha memisahkan keduanya, menghasut Pak Hartono untuk melihat Arif sebagai ancaman bagi reputasi keluarga. Arif merasakan tekanan itu, tetapi dia tidak akan menyerah. Dia terus berjuang untuk membuktikan bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di balkon, Rina melihat Arif dengan tatapan serius. Arif, aku tahu ini sulit, tetapi aku percaya padamu. Kita akan melewati semua ini bersama, ujarnya, suaranya lembut dan penuh kasih. Arif tersenyum, merasakan kehangatan dalam hatinya. Aku tidak akan mengecewakanmu, Rina. Aku akan berjuang untuk kita, jawabnya, dengan tekad baru. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa cinta kita lebih kuat daripada semua yang mereka katakan. Malam itu, mereka berbagi impian dan harapan, berjanji untuk saling mendukung dalam setiap langkah. Arif merasa bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan, dan dia yakin bahwa mereka akan menemukan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Akhirnya, pada hari yang telah ditentukan, Arif memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan keluarga Pak Hartono. Dia ingin menunjukkan keseriusannya dan membuktikan bahwa dia layak untuk Rina. Dengan tekad yang kuat, dia bersiap menghadapi tantangan yang ada di depan. Ketika hari pertemuan tiba, Arif merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Bersama Rina, dia melangkah masuk ke dalam ruang pertemuan, siap untuk menghadapi skeptisisme dan keraguan. Suasana di dalam ruangan terasa kaku. Semua mata tertuju padanya, dan Arif bisa merasakan tekanan di pundaknya. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbicara. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Terima kasih semua telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara hari ini, katanya, suaranya mantap. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak hanya seorang miliarder, tetapi juga seseorang yang memiliki ambisi dan cinta yang tulus untuk Rina. Dia melanjutkan dengan menjelaskan visinya untuk masa depan,
Bagaimana dia bisa berkontribusi pada bisnis keluarga Pak Hartono dan membantu mereka tumbuh. Dia berbicara tentang ide-ide inovatif yang ingin dia kembangkan dan bagaimana teknologi dapat mengubah cara mereka berbisnis. Mendengar penjelasan Arif, beberapa anggota keluarga mulai menunjukkan minat. Mereka terlihat terkesan dengan pengetahuannya dan visi yang dia tawarkan. Rina tersenyum bangga, merasakan semangat Arif yang menyala-nyala. Namun, Pak Hartono tetap skeptis. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Apa yang akan kau lakukan jika semuanya hilang? Tanyanya, menantang. Arif menatap Pak Hartono dengan serius. Jika semuanya hilang, saya akan berjuang untuk membangunnya kembali. Saya tidak pernah takut untuk bekerja keras. Saya telah melakukannya selama ini, dan saya akan terus melakukannya untuk cinta saya. Jawabnya, suaranya penuh tekad. Suasana di dalam ruangan mulai berubah. Beberapa anggota keluarga mulai saling berbisik, dan Arif bisa merasakan ketegangan mulai mencair. Dia tahu bahwa dia sedang berada di jalur yang benar. Akhirnya, setelah beberapa jam diskusi, Pak Hartono mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Tetapi ingat, jika kau mengecewakan Rina, aku tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Ucapnya, suaranya tegas. Arif merasa lega dan bersyukur. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Dia melihat ke arah Rina, yang tersenyum penuh kebahagiaan. Mereka telah melewati banyak rintangan, tetapi mereka berhasil. Dengan semangat baru, Arif bertekad untuk membuktikan bahwa cinta mereka bisa mengatasi segala tantangan. Dia akan berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Rina dan masa depan mereka bersama. Malam itu, saat mereka berdua duduk bersama di balkon, Arif menggenggam tangan Rina dan berkata, "Terima kasih telah percaya padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu." Rina tersenyum, dan mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan selalu menjadi kekuatan yang mendorong mereka maju, menghadapi setiap tantangan yang datang. Keluarga Rina terdiam, dan suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Pak Hartono, yang sebelumnya merendahkan Arif, kini terlihat terkejut dan tidak percaya. "Apa maksudmu, Rina?" tanyanya, berusaha memahami situasi yang baru saja terungkap. Arif merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini adalah momen krusial, dan segala sesuatu yang telah dia perjuangkan kini berada di ujung tanduk. Dengan penuh ketegangan, dia menatap Rina, merasakan dukungannya meskipun situasi semakin sulit. "Saya memilih untuk hidup sederhana, agar bisa merasakan kehidupan orang biasa. Saya mencintai Rina dan ingin bersamanya tanpa pengaruh kekayaan," jelasnya, berusaha menegaskan niatnya. Namun, Pak Hartono tidak mudah percaya. "Kau pikir bisa datang ke rumahku dengan cerita seperti itu? Bagaimana aku tahu ini bukan hanya akal-akalanku?" tanyanya, suaranya menantang. Matanya memperhatikan setiap gerak-gerik Arif seolah sedang mencari celah untuk membongkar kebohongan. Rina tidak tinggal diam. "Ayah, kau harus percaya padaku. Arif adalah orang yang baik. Dia tidak seperti yang kau pikirkan," katanya, berusaha meyakinkan ayahnya. Namun, suasana semakin memanas, dan Arif bisa merasakan ketidaknyamanan di udara. "Jika dia benar-benar mencintaimu, dia harus membuktikannya. Kita tidak bisa menerima orang yang tidak layak," kata Pak Hartono, menantang Arif untuk membuktikan dirinya. Keluarga Rina mulai berbisik, dan Arif merasa terjebak dalam pandangan skeptis mereka. Arif tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, dan dia tidak bisa mundur. "Saya bersedia membuktikan diri, Pak Hartono. Saya ingin menunjukkan bahwa saya layak untuk Rina," jawabnya, suaranya mantap meskipun hatinya bergetar. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang miliarder, tetapi juga seseorang yang memiliki visi dan nilai-nilai yang baik. "Bagaimana kau bisa membuktikannya?" tanya Pak Hartono dengan nada skeptis. "Kami tidak ingin bermain-main dengan perasaan putriku. Cinta tidak cukup, dan kau harus menunjukkan bahwa kau memiliki sesuatu untuk ditawarkan." Rina mengambil langkah maju. "Ayah, Arif sudah melakukan banyak hal untukku. Dia selalu ada di sampingku, mendukungku, dan kita memiliki banyak rencana untuk masa depan," ujarnya, berusaha memberikan keyakinan. "Rina, kau harus berhati-hati. Cinta yang tidak didasari dengan pemahaman dan tujuan yang jelas hanya akan membawa kekecewaan,
kata Pak Hartono, suaranya tegas. Dia tidak ingin putrinya terluka, dan Arif bisa merasakan beban di pundaknya semakin berat. Saya tahu, Pak Hartono. Itu sebabnya saya ingin membuktikan bahwa saya dapat berkontribusi pada bisnis Anda. Saya memiliki pengetahuan tentang teknologi yang dapat membantu mengembangkan usaha Anda. Arif menjelaskan, berusaha menekankan bahwa dia bukan hanya seorang pemuda yang jatuh cinta, tetapi juga seseorang yang bisa menawarkan sesuatu yang berharga. Teknologi? Apa yang bisa kau lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain? Pak Hartono bertanya, nada suaranya masih skeptis, tetapi ada sedikit ketertarikan di matanya. Saya telah bekerja di bidang teknologi selama bertahun-tahun. Saya bisa membantu meningkatkan efisiensi bisnis Anda, dan saya memiliki ide-ide inovatif yang bisa membawa perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jawab Arif, berusaha menampilkan keyakinan. Rina menatap Arif dengan penuh harapan. Dia ingin melihat ayahnya percaya pada Arif, seperti dia mempercayai lelaki itu. Ayah, berikan dia kesempatan. Dia tidak hanya mencintaiku, tetapi dia juga ingin membantu kita. Kita bisa saling mendukung, ujarnya, suaranya penuh semangat. Pak Hartono terdiam, tampak berpikir. Baiklah, saya akan memberikanmu kesempatan, tetapi kau harus membuktikan dirimu dalam waktu 1 bulan. Jika kau gagal, aku tidak akan membiarkanmu mendekati putriku lagi, katanya, suaranya tegas. Arif merasa lega, tetapi dia juga tahu bahwa tantangan yang akan dihadapinya tidaklah mudah. Saya mengerti, Pak Hartono. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan diri, jawabnya, hatinya bergetar dengan semangat baru. Setelah pertemuan itu, Arif dan Rina berusaha untuk merencanakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Mereka berdua duduk di balkon, menikmati malam yang tenang. Rina memegang tangan Arif, memberikan semangat yang sangat dibutuhkannya. Arif, aku percaya padamu. Kita bisa melakukannya bersama-sama, ujarnya, matanya bersinar penuh keyakinan. Arif tersenyum, merasakan kehangatan dalam hati. Terima kasih, Rina. Aku akan melakukan yang terbaik. Ini bukan hanya untukku, tetapi untuk kita, jawabnya, bertekad untuk membuktikan bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Hari-hari berlalu, dan Arif mulai bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya. Dia mempelajari bisnis keluarga Rina, memahami setiap aspek dan tantangan yang mereka hadapi. Dia juga mulai mengembangkan beberapa ide inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis tersebut. Rina selalu ada di sampingnya, membantunya memahami bagaimana cara kerja bisnis dan memberikan insight yang berharga. Mereka berdua bekerja sama, berbagi visi dan harapan untuk masa depan. Arif merasa semakin percaya diri, dan setiap hari yang dilalui bersamanya menjadi lebih berarti. Mereka menghadapi berbagai tantangan. Beberapa anggota keluarga Rina masih skeptis dan tidak percaya pada Arif. Mereka sering menginterogasinya, mempertanyakan kemampuannya, dan menganggapnya hanya sebagai pemuda yang beruntung. Namun, Arif tidak menyerah. Dia terus berjuang dan berusaha membuktikan bahwa dia layak mendapatkan tempat di hati Rina dan keluarga. Arif, bagaimana kabar rencanamu untuk meningkatkan efisiensi? Tanya Rina suatu malam saat mereka sedang berdiskusi di balkon. Aku telah merancang sistem manajemen baru yang bisa mengurangi waktu produksi dan meningkatkan kualitas produk. Jika kita bisa menerapkannya, kita bisa menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan, jawab Arif, bersemangat menjelaskan. Rina terlihat terkesan. Itu terdengar hebat. Bagaimana kalau kita presentasikan itu kepada ayahku? Usulnya, matanya bersinar penuh harapan. Arif mengangguk, tetapi dia juga merasakan ketegangan. Aku tidak yakin dia akan menerima ide ini dengan baik. Dia sangat tradisional dan mungkin tidak percaya pada teknologi, kata Arif, merasakan beban di pundaknya. Kita harus berani, Arif. Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Ayahku mungkin skeptis, tetapi jika aku menunjukkan padanya bahwa ide ini bisa berhasil, dia tidak akan punya pilihan lain selain menerima, Rina meyakinkan. Dengan semangat baru, mereka merencanakan presentasi untuk Pak Hartono. Arif menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusun slide presentasi yang menarik, menjelaskan dengan rinci tentang ide-ide inovatifnya dan bagaimana itu bisa membantu bisnis keluarga Rina. Ketika hari presentasi tiba, Arif merasa cemas.
Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri, dan dia tidak ingin mengecewakan Rina. Bersama Rina, dia masuk ke ruang pertemuan, merasakan jantungnya berdebar kencang. Pak Hartono dan beberapa anggota keluarga lainnya sudah menunggu di meja. Arif bisa merasakan tatapan skeptis mereka, tetapi dia tidak akan membiarkan rasa takut menghentikannya. Dengan percaya diri, dia mulai menjelaskan rencananya. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Hari ini, saya ingin memperkenalkan sistem manajemen baru yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis kita. Katanya, suaranya mantap. Dia melanjutkan dengan menjelaskan setiap detail, menggunakan grafik dan contoh konkret untuk mendukung argumennya. Rina duduk di sampingnya, memberikan dukungan dengan tatapan penuh harapan. Namun, saat Arif menyampaikan ide-ide tersebut, Pak Hartono tetap terlihat skeptis. Kau harus ingat bahwa kami telah beroperasi dengan cara kami selama bertahun-tahun. Kenapa kami harus mengganti semua itu hanya karena satu ide dari pemuda yang baru kami kenal? Tanyanya, nada suaranya menantang. Arif menatap Pak Hartono dengan serius. Karena dunia terus berubah, Pak Hartono. Jika kita tidak beradaptasi, kita akan tertinggal. Saya percaya bahwa dengan menerapkan sistem ini, kita bisa menjadi pemimpin di industri ini. Jawabnya, berusaha menunjukkan keyakinannya. Beberapa anggota keluarga mulai menunjukkan minat, tetapi Pak Hartono tetap teguh pada pendiriannya. Aku ingin melihat hasilnya, bukan hanya kata-kata. Jika kau bisa membuktikan bahwa ide ini bekerja, aku akan mempertimbangkannya. Ucapnya, suaranya tegas. Arif merasa putus asa, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Baiklah, saya akan melakukan percobaan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem ini bekerja dalam waktu 1 bulan. Jawabnya, suaranya penuh tekad. Setelah presentasi, Rina berusaha memberikan semangat. Arif, kau telah melakukan yang terbaik. Aku yakin kita bisa melakukannya, katanya, matanya berkilau dengan keyakinan. Arif mengangguk, tetapi dia tahu bahwa tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah. Dia harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa ide-ide inovatifnya bisa diterima oleh keluarga Rina. Selama sebulan ke depan, Arif bekerja tanpa henti. Dia mengembangkan sistem manajemen baru, berkolaborasi dengan tim di bisnis keluarga Rina, dan menguji berbagai metode untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Rina selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan dorongan yang sangat dibutuhkannya. Akhirnya, setelah sebulan penuh bekerja keras, Arif merasa siap untuk menunjukkan hasilnya. Dia mengundang Pak Hartono dan keluarganya untuk melihat bagaimana sistem baru ini dapat berfungsi. Saat mereka berkumpul di ruang pertemuan, Arif merasakan tekanan di pundaknya. Ini adalah saat yang menentukan. Dengan percaya diri, dia mempresentasikan hasil kerjanya, menunjukkan bagaimana sistem baru telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pak Hartono dan anggota keluarganya terlihat terkesan. Mereka tampak terdiam, mencerna informasi yang baru saja disampaikan. Ini luar biasa, Arif. Saya tidak menyangka bahwa ini bisa berhasil. Pak Hartono akhirnya berkata, suaranya terdengar lebih lembut. Arif merasa lega dan bersemangat. Saya percaya bahwa jika kita terus berinovasi, kita bisa membawa bisnis ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ujarnya, merasakan keyakinan dalam setiap kata. Baiklah. Saya akan memberi kesempatan untuk melanjutkan penerapan sistem ini. Namun, ingat, jika kau gagal, konsekuensinya akan sangat serius. Pak Hartono menegaskan, tetapi Arif bisa merasakan bahwa ada sedikit rasa hormat dalam nada suaranya. Rina tersenyum bangga, dan Arif merasa bahwa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Dia telah membuktikan bahwa dia bukan hanya seorang miliarder, tetapi juga seseorang yang berkomitmen untuk cinta dan masa depan yang lebih baik. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Arif dan Rina duduk bersama di balkon, berbagi momen kebahagiaan. Kau melakukannya, Arif. Aku sangat bangga padamu, ujar Rina, matanya berkilau dengan kebahagiaan. Ini semua berkat dukunganmu, Rina. Tanpamu, aku tidak akan bisa melakukannya, jawab Arif, merasakan kehangatan dalam hatinya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Meskipun mereka telah melewati banyak rintangan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan cinta dan tekad yang kuat,
Mereka yakin bahwa mereka bisa mengatasi semuanya. Mereka berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli seberapa sulitnya jalan yang harus mereka lalui. Cinta mereka adalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah pudar, dan mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama. Arif tahu bahwa dia harus membuktikan dirinya. Dia tidak ingin kehilangan Rina, cinta yang telah mengubah hidupnya. Baiklah, Pak Hartono. Saya akan membuktikan bahwa saya layak untuk Rina. Berikan saya kesempatan, katanya dengan penuh keyakinan, suara yang tegas meskipun di dalam hatinya bergejolak. Pak Hartono menatapnya, dan Arif bisa merasakan ketidakpercayaan yang tergambar di wajah pria itu. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kau ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kau harus menunjukkan bahwa kau memiliki keahlian dan bisa memberikan masa depan yang baik untuk putriku. Ujarnya, nada suaranya menantang, seolah-olah siap untuk membongkar setiap kelemahan yang ada pada Arif. Arif mengangguk, berusaha menampilkan wajah percaya diri. Saya akan membuktikannya. Beri saya waktu untuk menunjukkan bahwa saya bisa menjadi pasangan yang baik untuk Rina. Jawabnya, merasakan semangat mengalir dalam dirinya. Rina tersenyum, merasa bangga pada Arif, dan itu memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Malam itu, saat Arif pulang ke rumah, dia merasa tekadnya semakin kuat. Dia tahu bahwa dia harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa dia layak untuk Rina. Dia mulai merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menunjukkan kepada Pak Hartono bahwa dia bukan hanya seorang pemuda miskin, tetapi seseorang yang memiliki visi dan kemampuan. Setelah beberapa hari berpikir, Arif memutuskan untuk membuat rencana konkret. Dia tahu bahwa dia harus menunjukkan kepada Pak Hartono bahwa dia mampu berkontribusi pada bisnis keluarganya. Dia mulai menyusun ide-ide yang dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas bisnis tersebut. Dengan semangat baru, Arif menghabiskan waktu berjam-jam meneliti industri yang digeluti oleh keluarga Rina. Dia membaca laporan tahunan, menganalisis data, dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Dia juga mencari tahu lebih banyak tentang teknologi terbaru yang dapat membantu bisnis berkembang. Rina mendukung setiap langkah yang diambil Arif. Dia sering mengunjungi Arif di rumahnya, duduk bersama dan mendiskusikan setiap ide yang muncul. Kita bisa melakukan brainstorming untuk menghasilkan lebih banyak ide. Aku yakin ayah akan terkesan jika kita bisa menunjukkan rencana yang solid, kata Rina, matanya bersinar penuh harapan. Arif mengangguk, merasa bersemangat dengan dukungan Rina. Aku juga berpikir begitu. Jika kita bisa menyusun presentasi yang meyakinkan, mungkin kita bisa mendapatkan perhatian ayahmu, jawabnya. Setelah beberapa minggu mempersiapkan, Arif akhirnya merasa siap untuk presentasi pertama. Dia mempersiapkan slide yang menarik dan jelas, merangkum semua ide yang telah dia kembangkan. Dia ingin menunjukkan kepada Pak Hartono bahwa dia bukan hanya seorang pemuda yang jatuh cinta, tetapi juga seseorang yang berkomitmen untuk masa depan Rina. Hari presentasi tiba, dan Arif merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia dan Rina memasuki ruang pertemuan, dan suasana di dalamnya terasa tegang. Pak Hartono dan beberapa anggota keluarga lainnya sudah menunggu. Tatapan skeptis mereka membuat Arif merasa sedikit cemas. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk berbicara, Arif memulai. Suaranya mantap meskipun ada rasa gugup di dalam hatinya. Hari ini, saya ingin memperkenalkan beberapa ide yang bisa membantu meningkatkan efisiensi bisnis kita. Dia mulai menjelaskan setiap ide dengan jelas, menggunakan grafik dan data untuk mendukung argumennya. Rina duduk di sampingnya, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Arif menjelaskan tentang bagaimana teknologi dapat membantu meminimalkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Dia berbicara tentang sistem manajemen baru yang dapat mengotomatiskan beberapa proses yang ada, sehingga memudahkan pengelolaan. Pak Hartono mendengarkan dengan saksama, tetapi ekspresi skeptis masih terpancar di wajahnya. Kau yakin semua ini akan bekerja? Kita sudah melakukan bisnis ini dengan cara kita sendiri selama bertahun-tahun. Kenapa kita harus mengubah semuanya hanya berdasarkan ide-ide yang kau tawarkan? Tanyanya, nada suaranya menantang. Arif merasakan tekanan, tetapi dia tidak mundur. Pak Hartono, saya percaya bahwa jika kita tidak beradaptasi dengan perubahan, kita akan tertinggal. Kompetisi semakin ketat, dan jika kita tidak berinovasi, kita akan kehilangan peluang.
Saya ingin membantu bisnis ini tumbuh dan berkembang. Jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Suasana di ruangan semakin tegang, dan Arif bisa merasakan ketidakpastian di antara anggota keluarga. Namun, dia melanjutkan dengan semangat, menjelaskan bagaimana rencana yang dia tawarkan dapat diimplementasikan secara bertahap, sehingga risiko dapat diminimalkan. Setelah beberapa saat, Pak Hartono menanggapi, "Baiklah, saya akan memberi kesempatan untuk mencobanya. Tetapi jika kau gagal, konsekuensinya akan sangat serius," ujarnya. Suaranya tegas namun ada sedikit rasa hormat yang mulai muncul. Arif merasa lega, tetapi dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dia harus membuktikan bahwa dia bisa menjalankan rencana yang telah dia buat. Dengan Rina di sampingnya, mereka berdua merasa optimis akan masa depan. Selama beberapa bulan berikutnya, Arif bekerja keras untuk menerapkan sistem baru dalam bisnis keluarga Rina. Dia berkolaborasi dengan tim, memberikan pelatihan, dan memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik. Rina selalu ada, memberikan dukungan dan semangat di setiap langkah yang diambilnya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa anggota keluarga Rina tetap skeptis dan tidak percaya pada kemampuan Arif. Mereka sering menginterogasinya, mempertanyakan setiap langkah yang diambilnya. Arif merasakan tekanan, tetapi dia tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Dia terus berjuang untuk membuktikan bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Arif dan Rina duduk di balkon, menikmati pemandangan malam. Rina melihat Arif dengan tatapan penuh kasih. "Aku sangat bangga padamu, Arif. Kau telah melakukan banyak hal untuk membuktikan dirimu," ujarnya, matanya bersinar. Arif tersenyum, tetapi dia juga merasa cemas. "Aku masih merasa bahwa aku harus melakukan lebih banyak. Akan ada banyak tantangan ke depan," jawabnya, merasakan keraguan yang mengganggu pikirannya. "Jangan khawatir. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Aku percaya pada kemampuanmu," Rina meyakinkan, menggenggam tangannya erat-erat. Dengan semangat baru, Arif bertekad untuk terus berjuang. Dia tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang mendorongnya untuk tidak menyerah. Dia ingin menunjukkan kepada Pak Hartono dan semua orang bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk Rina. Saat bulan berlalu, Arif melihat hasil dari kerja kerasnya. Bisnis keluarga Rina mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Pak Hartono mulai melirik Arif dengan rasa hormat, dan beberapa anggota keluarga mulai menerima keberadaannya. Namun, tantangan baru muncul ketika muncul pesaing baru di pasar yang mengancam posisi bisnis keluarga Rina. Arif merasa tertekan, tetapi dia tidak akan menyerah. Dia merencanakan strategi baru untuk menghadapi kompetisi, berusaha menunjukkan kepada Pak Hartono bahwa dia dapat diandalkan dalam situasi sulit. Suatu hari, Arif mengundang Rina untuk berdiskusi di kafe favorit mereka. "Kita perlu merumuskan strategi baru untuk menghadapi pesaing ini," ujarnya, matanya penuh tekad. Rina mengangguk, merasa senang bisa terlibat dalam proses tersebut. "Aku akan membantumu, Arif. Kita bisa melakukan riset pasar dan mencari tahu apa yang dibutuhkan pelanggan," katanya, bersemangat. Mereka berdua bekerja keras, menganalisis data dan merumuskan rencana untuk menghadapi pesaing. Arif merasa semakin yakin, dan dengan dukungan Rina, dia tahu bahwa mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada di depan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, Arif berhasil menyusun rencana yang komprehensif. Dia mempresentasikan strategi baru kepada Pak Hartono dan anggota keluarga lainnya, dan kali ini, mereka mendengarkan dengan serius. "Rencana ini menunjukkan bahwa kau memiliki pemahaman yang baik tentang pasar dan kompetisi," ucap Pak Hartono, suaranya lebih lembut. "Saya mulai melihat potensi dalam dirimu, Arif." Arif merasakan harapan baru muncul dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan ini sulit, cinta dan komitmennya untuk Rina adalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah pudar. Dia bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk membuktikan diri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik untuk mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, Arif semakin diterima dalam keluarga Rina. Dia telah menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang miliarder yang menyamar, tetapi juga seseorang yang berjuang untuk cinta dan masa depan yang lebih baik. Dia telah membuktikan bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan, dan dengan dukungan satu sama lain,
Mereka siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Akhirnya, saat mereka duduk bersama di balkon di malam yang tenang, Arif menatap Rina dengan penuh kasih. "Terima kasih telah mempercayai dan mendukungku, Rina. Aku tidak akan pernah melupakan semua yang kau lakukan untukku," ujarnya, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Rina tersenyum. "Kita adalah tim, Arif. Aku selalu ada di sisimu, dan kita akan terus berjuang bersama." Dengan semangat baru dan cinta yang menguatkan, Arif merasa siap untuk menghadapi masa depan apapun yang datang. Cinta mereka telah membuktikan bahwa bersama, mereka bisa mengatasi segala rintangan, dan dia tidak akan pernah menyerah untuk menjadikan Rina sebagai yang terpenting dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Arif bekerja keras untuk membangun reputasinya. Setelah melalui berbagai tantangan dan rintangan, dia akhirnya menemukan jalannya. Memanfaatkan pengetahuan yang dia miliki tentang teknologi dan bisnis, Arif memutuskan untuk membangun startup yang fokus pada inovasi dan solusi digital. Dia menyadari bahwa di era digital ini, teknologi memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis. Dengan tekad yang kuat, dia mulai merancang rencana bisnis yang matang, mencari investor, dan membangun tim yang solid. Awalnya, tidak mudah. Arif harus menghadapi banyak penolakan dan skeptisisme. Banyak orang meragukan kemampuannya, menganggapnya hanya seorang pemuda yang beruntung karena bisa mendekati Rina. Namun, Arif tidak membiarkan itu menghentikannya. Dia terus mengasah keterampilan dan pengetahuannya, menghadiri seminar, membaca buku, dan belajar dari para ahli di bidangnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar seorang miliarder yang menyamar. Dia adalah seorang pengusaha yang memiliki visi dan kemampuan untuk sukses. Setelah beberapa bulan kerja keras, Arif berhasil mendapatkan pendanaan awal untuk startup-nya. Dia mulai merekrut orang-orang berbakat yang memiliki semangat dan visi yang sama. Bersama timnya, Arif menciptakan produk inovatif yang memudahkan pengguna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Produk mereka mendapat sambutan hangat di pasar, dan perlahan-lahan, nama Arif mulai dikenal. Setiap kali dia mencapai tonggak baru, Arif merasa semakin dekat dengan impiannya untuk mendapatkan pengakuan dari Pak Hartono dan keluarga Rina. Dia tahu bahwa jika dia ingin diterima, dia harus menunjukkan bahwa dia bisa membangun sesuatu yang tidak hanya sukses, tetapi juga berdampak positif bagi orang lain. Suatu hari, setelah berhasil mendapatkan kontrak besar dengan klien utama, Arif merasa sudah saatnya untuk kembali ke rumah Pak Hartono. Dia ingin menunjukkan bahwa semua kerja keras dan pengorbanannya tidak sia-sia. Dengan percaya diri, dia mempersiapkan presentasi yang akan menjelaskan pencapaian startup-nya dan bagaimana dia berencana untuk terus berkembang. Ketika dia tiba di rumah Pak Hartono, suasana di dalamnya terasa berbeda. Kali ini, ada rasa hormat yang nyata di udara. Arif melangkah masuk dengan keyakinan, dan ketika Pak Hartono melihatnya, wajah pria itu menunjukkan ekspresi terkejut. "Arif, apa kabar? Sepertinya kamu sudah banyak berubah," ujarnya. Nada suaranya lebih ramah dibandingkan sebelumnya. "Pak, saya telah membangun bisnis yang sukses. Saya ingin menunjukkan bahwa saya layak untuk Rina," kata Arif, penuh semangat. Dia bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi dia tidak ingin membiarkan keraguan menguasainya. Pak Hartono mengamati Arif dengan saksama, melihat bagaimana pemuda ini telah bertransformasi. Dia melihat seseorang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki ambisi dan komitmen yang kuat. "Baiklah, Arif. Saya akan memberi kamu kesempatan. Jika kamu bisa membuktikannya, saya akan menerima kamu sebagai bagian dari keluarga kami," ujarnya. Suaranya tegas tetapi ada nada penghargaan di dalamnya. Arif merasa lega dan bersyukur. Ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia mempresentasikan semua pencapaian startup-nya, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan dampak positif yang telah mereka buat. Dia berbicara tentang visi masa depan dan bagaimana dia berencana untuk memperluas bisnisnya lebih jauh lagi. Pak Hartono mendengarkan dengan seksama, dan Arif bisa melihat bahwa pria itu mulai terbuka. "Saya terkesan dengan apa yang telah kamu capai, Arif. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang mampu memberikan dampak positif kepada orang lain. Itu adalah hal yang penting," kata Pak Hartono, suaranya terdengar lebih lembut. Setelah presentasi, Arif merasa semangatnya membara. Dia tahu bahwa dia telah membuktikan dirinya,
Tetapi perjalanan mereka belum berakhir. Dia masih harus menghadapi berbagai tantangan, dan dia tidak ingin berpuas diri. Rina, yang selalu di sampingnya, tersenyum bangga. Kau melakukannya, Arif. Aku tahu kamu bisa, ujarnya, matanya berbinar. Akhirnya, Arif dan Rina bisa bersama-sama tanpa penghalang. Mereka telah membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Semua yang meremehkan Arif kini tidak bisa berbuat apa-apa selain tertegun melihat keberhasilannya. Dalam perjalanan ini, Arif dan Rina telah membangun cinta yang tak tergoyahkan, membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih impian. Namun, meskipun Arif merasa bahagia, dia juga menyadari bahwa tantangan baru akan selalu muncul. Bisnisnya mungkin sukses, tetapi dunia bisnis adalah arena yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian. Dia harus terus berinovasi dan beradaptasi agar bisa tetap relevan dan bersaing. Suatu malam, saat mereka berdua duduk bersama di balkon, Arif merenungkan masa depan. Rina, aku tahu kita telah mencapai banyak hal, tetapi kita tidak boleh lengah. Kita harus terus bekerja keras, katanya, suaranya serius. Rina mengangguk. Aku setuju, Arif. Kita harus selalu siap menghadapi tantangan baru. Tapi aku percaya, selagi kita bersama, kita bisa mengatasi apapun, ujarnya, memberikan senyuman yang menenangkan. Mereka berdua merencanakan langkah selanjutnya, berbagi ide dan visi untuk masa depan. Arif merasa semakin yakin bahwa dia telah menemukan tidak hanya cintanya, tetapi juga mitra yang sempurna dalam Rina. Bersama-sama, mereka membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang cerah. Seiring waktu berlalu, Arif dan Rina terus berkembang baik secara pribadi maupun profesional. Mereka menghadiri berbagai acara bisnis, seminar, dan konferensi, membangun jaringan yang lebih luas, dan memperluas cakrawala mereka. Arif mulai dikenal sebagai sosok yang inspiratif, dan dia sering diundang untuk berbicara tentang perjalanan entrepreneurnya dan tantangan yang dia hadapi. Rina, aku tidak pernah membayangkan bisa berada di posisi ini. Aku merasa beruntung bisa berbagi cerita dan pengalaman dengan orang lain, kata Arif saat mereka pulang dari sebuah acara. Rina tersenyum bangga. Kau layak mendapatkan semua ini, Arif. Semua kerja kerasmu membuahkan hasil. Dan yang terpenting, kau tetap rendah hati meskipun telah mencapai banyak hal, ujarnya, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan. Di tengah kesibukan mereka, Arif dan Rina tidak melupakan satu sama lain. Mereka selalu menyempatkan diri untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati waktu bersama. Cinta mereka terus tumbuh, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin menguatkan ikatan di antara mereka. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di restoran favorit mereka, Arif merasakan momen ini sangat spesial. Rina, aku ingin mengajakmu untuk memulai perjalanan baru dalam hidup kita, katanya, matanya berkilau dengan semangat. Rina menatapnya dengan penasaran. Apa maksudmu? Tanyanya. Aku ingin kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Aku ingin melamar kamu, ucap Arif, mengeluarkan cincin dari saku. Rina terkejut, matanya membesar. Arif, ini sangat mendadak. Tidak, Rina. Ini telah lama terlintas dalam pikiranku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, tidak hanya di dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita, kata Arif, suaranya penuh harapan. Rina merasa haru, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Aku juga ingin itu, Arif. Aku mencintaimu, jawabnya sambil mengangguk, dan Arif pun memasangkan cincin itu di jari manisnya. Momen itu menjadi titik balik dalam perjalanan mereka. Setelah lamaran yang penuh emosi itu, mereka mulai merencanakan pernikahan. Rina merasa bahagia bukan hanya karena cincin yang melingkar di jarinya, tetapi juga karena perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Mereka berdua menyusun rencana pernikahan yang sederhana tetapi bermakna. Mereka ingin merayakan cinta mereka dengan orang-orang terdekat, dan memastikan semuanya terasa spesial. Arif merasa bahwa ini adalah langkah selanjutnya dalam hidupnya, dan dia siap untuk menghadapi tantangan baru sebagai suami. Saat hari pernikahan tiba, suasana di sekitar mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Rina terlihat cantik dalam gaun pengantinnya, dan Arif merasa beruntung bisa menikahinya.
Mereka mengucapkan janji suci di hadapan keluarga dan teman-teman, saling berjanji untuk saling mencintai dan mendukung dalam suka dan duka. Setelah pernikahan, mereka berdua melanjutkan perjalanan bisnis mereka, tetapi kini dengan semangat baru. Dengan cinta yang semakin kuat, Arif dan Rina terus berjuang untuk meraih impian mereka, tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai pasangan. Mereka belajar untuk saling mendukung, berbagi beban, dan merayakan setiap pencapaian bersama. Cinta dan tekad mereka adalah fondasi yang tidak tergoyahkan, dan mereka siap menghadapi masa depan yang cerah bersama-sama. Dalam perjalanan ini, Arif dan Rina telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, cinta, dan komitmen, segala sesuatu mungkin terjadi. Mereka telah mengubah impian menjadi kenyataan, dan kini, dengan penuh cinta dan harapan, mereka melangkah ke fase baru dalam hidup mereka, siap untuk menjalani setiap tantangan yang akan datang.